sudah selesai. Dukungan sudah diberikan. Dan sekarang waktunya kita mau dengar nih suara nih. Kita mau dengar suara dari Sonic. Kita mau dengar suara dari Piga Troopers. Nah tuh, dukungannya terus terjadi. Tapi sekarang waktunya Land of Dawn untuk langsung kita menyaksikan bersama-sama pertandingan di match yang ketiga di game yang pertama antara Onyx versus Piga Troopers di EPL Arena. Berikan tepuk tangannya. Pastinya nih udah memberikan semua semangat ya di Land of Dawn. Itu kita lihat juga pertarungan antara kedua jungle dari Kairi dan juga Super Ken. Kita akan lihat apakah dari early yang akan bisa dipegang oleh teman-teman di Veteran Alpha bisa dimanfaatkan untuk saat ini. Oke, dari segi jungle-nya Super Ken dengan adanya Demon Slayer yang dibawakan juga ini makin cepat lagi. Ternyata bakal ada rotasi ke arah bawah di mana kita tahu Boots yang coba untuk langsung saja memberikan adanya sedikit pressure terhadap Sorizo. Jadi dengan adanya push kayak gini dengan menggunakan Masya, kayaknya hidup dari Marky nih. Hidup dari Marky ini akan mungkin sedikit tidak aman ya. Kenapa? Karena kita tahu tugas dari Masya nantinya apabila SP-nya juga udah mencukupi, hanya tinggal Thunderclap menuju ke arah Marky, menuju ke arah Beatrix, memberikan cakarannya, mungkin hit and run udah gitu. Teman-temannya akan mungkin melanjutkan, tapi sementara sekarang Marky di bagian atas sendirian harus dikelola oleh dua orang sekaligus dengan ada Battle Mirror. Image Shewe masih berhasil pergi clear terhadap wave minion, melakukan rotasi mungkin jauh lebih cepat dan nantinya akan ada dua wave harusnya yang dimakan oleh Cloud itu sendiri. Betul, makin banyak goldnya lagi, apalagi goldnya itu dari UBS. Betul. MPL ID itu ada loh di ubslifestyle.com dan juga e-commerce OBS Lifestyle. Itu udah banyak yang nanya ke Bulung tahu. Oh iya. Kapan sih keluarnya? Sabar teman-teman. Sabar. Coming soon. Coming soon. Sabar ya. Pokoknya nanti sekali ada langsung sikat. Benar. Gak perlu cepet-cepet, yang penting tepat ya. Iya. Waktunya. Betul. Betul kan? Gak perlu cepat, yang penting tepat. Bener gak? Kadang cepat-cepat juga akhirnya terhambat gitu loh. Mulai nih. Menit berapa nih baru? Baru menit 1:55. Oke, sementara itu sekarang Kiba yang ada di bagian tengah bersama dengan KYY, dua roamer yang memang memiliki sebuah momentum yang begitu baik. Namun di bagian bawah Sas dan juga Bus bekerja sama untuk bisa mendapatkan karena satu orang di mana Sorizo-nya mendapat sebuah cakaran-cakaran dan juga cicilan damage yang tubuhnya yang udah mulai masuk, tapi Kairi tertarik untuk lari turtle-nya berhasil langsung diamankan. Presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Yup, dan itu dia sebuah setup yang diberikan dari kedua tim untuk kontes ke arah turtle tersebut. Tapi memang ada Super Ken yang lebih berfokus untuk melakukan adanya crossing aja ya. Mau mencoba untuk mendapatkan kompensasi setelah hilangnya turtle di arah bawah tadi. Dan ini dia balance prediction. Oke, ada 4 untuk Iya. Diapit nih. masing-masing diapit ya. Oke. Enggak, tadi Iya, siapa gantian. yang manggil-manggil? Siapa yang manggil-manggil? Tapi ini prediksi aja teman-teman. Tapi sejauh ini mereka masih bermain cukup hati-hati ya. Mereka bermain sangat-sangat agak sedikit pasif juga. Tahan dulu. Belum ada setup inisiasi yang berlebih kecuali di arah tackle tadi. Ini sama-sama masalahnya kan. Freddy Scaling juga untuk di awal oke lah scaling, masih damage-nya juga nggak terlalu besar. Durability-nya nanti diharapkan. Elis nggak jauh beda. Elis sendiri kita tahu harus membuat start demi stack lagi, dimana nanti semakin tinggi semakin enak lagi deh tim fight-nya. Tinggal masuk, tinggal blood oh aja udah semuanya bakal diisepin di dalam satu area ini. Dan kadang ya dengan adanya Winter kita nggak bisa ngahit dia, dia bisa tetap langsung memberikan damage terhadap beberapa player yang ada. Dan sekarang Sorizo dan juga Super Ken. Oke, jadi kita bisa melihat juga di mana di Bigetron Alpha mereka berfokus ke arah XP-nya ya, lebih fokusin untuk membuat dari boots-nya ini nggak punya farming ataupun space lagi, ditekan terus-menerus sehingga cukup bermain aman aja di arah belakang. Yap. Sementara itu sekarang Elis terlihat Purple Buff masih harus dia milikin. Sementara itu sekarang ada beberapa tempat lagi, ada beberapa daerah yang memang masih belum terjamah. Di atas Beatrix-nya santuy sendirian, di bawah. Sementara itu untuk pergerakan dari Lapu-Lapu dan juga Masya masih stay aja nih, masih stay aja. Namun sekarang untuk KYY di bagian tengah terlihat Samsung Galaxy S23 Series 5G yang memberikan penampakan atau wajah dari Turtle yang siap untuk langsung dilumat oleh masing-masing tim. Dan sekarang Bigetron Alpha udah ready, udah standby untuk bisa masuk ke dalam tubuh di mana Super Ken yang memang menghadirkan tubuhnya ada di area tersebut. Coba lihat Super Ken
Ken-nya masih mencoba berusaha untuk bisa menyedot siapa yang ada di depannya. Super Ken berpindah lagi. Mereka, Moreno, Ke-trigger? Satu cloud altar yang ke-trigger. Ini akan menjadi informasi yang sangat penting untuk teman-teman dari Onyx. Mereka tadi udah coba untuk melakukan adanya kontes. Lagi-lagi, retribution dari Kairi berhasil untuk men-secure turtle tersebut. Dan mungkin agak sedikit miskalkulasi ya. Yep. Jadi kayak ada sebuah miskalkulasi ataupun kepencet atau kita nggak tahu nih trigger apa tadi yang membuat Moreno untuk langsung mengeluarkan dari ke altarnya. Informasinya adalah berarti untuk beberapa waktu ke depan tidak akan ada ke altar lagi kalau ada team fight yang diciptakan oleh Onyx. Mereka tidak ada backupan. Benar banget. Mereka harus berhati-hati pastinya dari Beacon Alpha. Apalagi sekarang Onyx udah cukup memimpin ya. Walaupun sebenarnya masih tipis-tipis aja, nggak terlalu mendominasi. Belum ada first blood sejauh 5 menit berlangsung. Tapi kita bisa melihat juga dari kedua mid laner sama-sama menggunakan adanya tambahan movement dan juga magic penetration. Tapi perbedaannya Moreno dia dipakai magic worship yang dimana nanti akan ada efek burn, sedangkan Valentina dari Suns ini bakal lebih cepat lagi untuk damage dan juga itemnya selesai. Waduh, Kiboy hampir saja tadi terkena satu Tyrant Revenge yang hampir saja bisa mengenaikan orang, dan sekarang first blood-nya pun langsung tercipta. Kajab dan korban pertama, tapi juga malah menjadi korban pula. Dimana Kiboy-nya berhasil bela daerah tersebut, ada dua player langsung aja menghilang dari tubuh Oni, dan sekarang Kairi akan menjadi korban ketiga, dan wajar saja Kairi pun menjadi korban ketiga lewat sebuah setup yang hampir saja bisa menjadi milik dari Onyx andai tadi Tyrant Revenge-nya connect. Ini sebenarnya Tyrant Revenge kena 3 ya. Sebenarnya cuman follow up nggak ada karena ceweknya down duluan. Dan di saat Kairi-nya juga coba untuk memberikan follow up, dia HP-nya nggak terlalu banyak. Satu sosok dari Beacon Alpha yang ditumbangkan yaitu Ki, dan ditukar dengan adanya 3 nyawa dari Onyx, dan ini pertukaran yang benar-benar gak worth it banget. Ini cuan dan banget. Hal yang cukup mahal dibayarkan oleh Onyx. Yap, Beacon Alpha mendapatkan kutukan yang cukup banyak dan bisa dibilang banyak banget malah ya. Ada junglernya hilang, roamernya hilang. Benar-benar ada 3 player yang udah berhasil mereka dapatkan, tapi Kiboy coba lihat pergi ke arah yang berbeda, dan Moreno yang menjadi sasarannya, mencoba untuk memaksa Moreno agar mengeluarkan satu buah ke altarnya. Tapi sekarang ada pergerakan di mana Sam udah mengeluarkan lagi ke arah ke altarnya, dan langsung dibalas pula oleh Moreno, di mana mereka sekarang lah yang akan menyerang dan mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight. Tapi di arah yang berbeda ada satu golden staff yang dimiliki oleh cewek, dan cewek udah siap untuk masuk dengan satu blazing duetnya. Perfect turtle untuk Onyx. Walaupun sebenarnya tadi dalam segi tim fight-nya agak sedikit terdorong untuk mundur dulu. Mereka mengalami kerugian, tapi memang masih bisa mengamankan objektif terhadap turtle tersebut. Nggak kena tuh. Kiboy apakah sengaja tadi untuk tidak langsung mengenai ke arah Marky? Untuk sekarang Kiboy satu win terakhir. Nibir Passion-nya mengakhiri hidup dari Kiboy dekat penggunaan Kufra yang ada di area atas. Mau ngecek rumput kayaknya ya. Mungkin dia percaya bahwa dari Markinya nggak sendirian, tapi lihat di arah tengah. Ini dia Super Ken masih berhasil selamat dengan sedikit mana di dalam tubuhnya. Berpindah tempat lagi, menyelamatkan dirinya, menyelamatkan tubuhnya. Akankah dia recall? Tidak loh. Tidak. Masih mau farming. Masih mau coba untuk dapetin space lagi, tapi itulah yang bisa kita ambil sedikit ya kesimpulannya, di mana di saat team fight siapa yang mengeluarkan hot altar duluan itu emang agak sedikit mengalami kesulitan ya, tapi memang ada highest average kills dari data half season. Ini dari Onyx yang dipegang dengan 3,52 dari keyword game-nya juga. Terus ada EVOS dan juga RRQ. Ini di leg 1 ya teman-teman. Ini di leg pertama nih ya, berarti datanya ya. Ini adalah rata-ratanya nih. Rata kill tertinggi, buset. Dan ini di top 3 juga kan di klasemen untuk saat ini. Benar. Karena ini adalah tim dari top 3 juga, walaupun untuk EVOS aja bergeser di posisinya akhirnya tuh. Tapi dan memang naik loh. Agresif banget ya. Betul. Kita bisa lihat juga. Tapi memang Onyx dengan kill per game yang sangat-sangat tinggi juga, kita bisa lihat gimana cara mereka mendominasi. Tapi untuk saat ini mereka agak sedikit harus kehilangan tempo untuk berada di early game. Tapi lihat Diva Judgment yang terkonek. Wah, itu dia satu di virusnya. Sudah mulai connect pula, di mana Diva Judgment baru dikeluarkan sebelumnya. Tapi dari berbeda, Sorizo terkurung seorang diri, ceweknya masih free untuk bisa mengantarkan damage, dan juga ada satu final yang memang connect dari Moreno. Mendadak hati dengan satu altarnya menyelamatkan satu area, dan Sorizo masih berhasil kabur. Sorry bro, lu belum bisa lagi membuat Sorizo terkabur dari tersebut, tapi malah di mana berbeda ada shakedown untuk Patrick yang memang berhasil dapatkan. Dan bahkan kali ini ada seperti mulai menjadi korban, tidak ada retribution, dan Kiboy yang connect dengan dua orang. Tyler Revenge begitu baik, walaupun Kiboy kali ini sepertinya masih bisa selamat, dan benar saja satu flicker tepat waktu selamat. Gimana caranya bagi tugas buat ngejar-ngejar Marky? Super Ken di depan digangguin,
Markinya bisa dapetin Lordnya, Markinya down, Super Camp down, dan ini menjadi sebuah titik balik untuk dari Onyx bisa mempersempit dari segi gapnya, bahkan hampir saja bisa tersalip. Ini benar-benar nyalipnya satset-satset banget, apalagi kalau kalian buru-buru karena kalian bisa datang ke MPL Arena dengan grab diskon 90%. Nikmat itu ya, 90% itu nikmat mana lagi yang akan didustai 90%. Benar. Masalah diskon 90% itu udahlah langsung lah ya. Langsung lah. MPL langsung ke MPL Arena, ada MPL Dead juga di sini. Sedap lah pokoknya. Sedap ya. Tapi untuk saat ini kita bisa melihat untuk Lord yang bisa didapetin oleh teman-teman Onyx. Advantage-nya begitu besar. Di saat goalnya sekarang udah nge-swing ke arah teman-teman dari Onyx. Yap. Dan bahkan yang turret di arah top lane juga udah hancur. Walaupun memang satu alter turret di arah tengah, ini pastinya bakal di defense mati-matian. Dan kita bisa intip juga dari in-game equipment by Dunia Games. Dari kedua marksman yang kita bisa intip, ada Fury Hammer, ada sebuah Blade of Despair, Malefic Roar, Swift Boots juga, dan akan menuju ke arah satu Goblin of Nature nampaknya untuk Marky di level ke-12. Sedangkan cewek juga sebenarnya level 12 yang sama, tapi lihat dengan item starter pack attack speed, Demon Hunter Sword, dengan ada Ghost Staff dan juga Corrosion. Setelah Steel Expert juga. Ini Superken terkapar itu, ini tersudut sendirian loh, tapi Superken masih bertahan di area tersebut, masih berusaha, dia masih punya full mana yang cukup ya. Walaupun sekarang dia hanya mengandalkan mana kan dari COD aja gitu sama loh. Sama sepatunya plus purple buff, makanya dia butuh banget purple buff. Benar, Demon Shoes, Call of Destiny dan purple buff bakal membuat dari kan itu. Ya, dan sekarang Kiboy yang berhasil tertangkap, berarti untuk beberapa saat ke depan tidak akan ada satu serangan begitu mengerikan yang biasanya diawali pula oleh Kiboy. Tapi sekarang mereka dapat satu mundur lagi, dapat satu cukup. Tapi dia ada yang berbeda, Boots malah mencoba untuk bisa memulai pertempuran dan cewek satu lain rapatinya connect masuk ke dalam tubuh dari cewek dan Battle Mirror Image menyamakan tubuhnya. Sakit banget ya, tapi ini adalah pemilihan yang bagus banget sih menurut aku untuk adanya Masya. Oke, lu mau adu team fight, mau adu sustain, ayo. Dan siapa yang bisa ngambil ke arah backline? Marky dari tadi nggak tenang banget dengan adanya Masya ini loh. Itu dia yang kita sebutin dari awal tadi, dengan adanya Masya, job desk-nya ya udah tabrak Marky, tabrak MM-nya, hit and run. Kalau memang dia bisa langsung nge-pick top sekalian aja. Karena dengan deretan SP yang begitu tebal, cuman masalahnya Moreno-nya dulu yang harus di-trigger. Kalau memang Onyx mau mendapatkan langsung ke arah Marky, dan tadi win probability-nya terlihat sekarang emang udah mengarah ke Onyx, karena dengan satu Lord tadi aja ini beberapa objektif udah berhasil digas loh. Benar. Dan untuk saat ini gimana caranya untuk melakukan adanya split juga ya dari Boots ini, potensi untuk bisa ngancurin turret juga kan cepat banget. Dan ini akan jadi satu distraksi yang besar yang harus dihadapkan oleh teman-teman dari Bigatron Alpha. Dan untuk saat ini Lord Enhance udah muncul. Lord yang bakal langsung saja coba untuk di setup, dipancing dulu, ditarik ulur dulu oleh teman-teman dari Onyx, mengecek area rumputan untuk membuat teritorinya nyaman sehingga nantinya bisa team fight bakal coba untuk lebih aman lagi. Ya, oke. Supercat, purple buff masih ada di dalam tubuhnya. Mau tim fight seperti apapun pasti akan langsung diladenin. Cuma nggak terlihat ya, belum ada winter nih di dalam tubuh dari Supercat itu sendiri. Apakah dia akan berfokus untuk seluruh item defense saja di dalam tubuhnya atau tidak? Supercat sedikit lagi dan benar saja Lordnya berhasil mereka amankan. Tapi sekarang tim fight udah terjadi dan ada dua kelangkal yang memang langsung terlihat. Karena sekarang Supercatnya sendirian langsung mereka bisa tapi Supercat tidak akan bisa bertahan. Ditarik Kiboy-nya masih punya satu flicker rambut. Sekarang masih balik lagi ke depan. Tyrant defense-nya, Tyrant range-nya, semuanya boleh connect area tersebut dan tidak ada satu air pun lagi yang tersedia tersebut kecuali Moreno yang memang sekarang hanya bisa melihat dari kejauhan di antara teman-teman yang memang berhasil pick up. Dan sekarang Moreno mencoba untuk bisa mendapatkan tidak bisa. Lordnya dapat dari Bigatron Alpha tapi wipe out dan akhirnya menjadi Lord giveaway aja. Wipe out by Samsung Galaxy S23 membuat dari Onyx sekarang bahkan bisa ngerontokin inner turret yang masih berdiri. Tersisa 3 base turret aja dan bahkan invasi ke arah jungle. Damage dari cewek ini udah nggak main-main. Gimana caranya tadi Boots langsung masuk dengan Thunderclap. Dan kita bisa lihat juga dari segi instant replaynya. Sebenarnya di sini trigger dari kotator yang duluan dibuka oleh Moreno. Dan di saat tim fight di sana Kairi benar-benar berada di depan, Kiboy sebenarnya satu Shadow Stampede-nya tadi connect, tapi dia masih bisa mundur dan dibalikin. Walaupun dia harus tumbang, tapi setidaknya ada 3 orang yang terkena dengan adanya Tyrant's Rage, sehingga follow up dari belakang dan cewek juga tadi memberikan damage dealer yang besar. Itu responnya cepet banget loh barusan. Itu kena Shadow Stampede.
simpan. Dia flicker, dia Talon Revenge balik lagi loh. Iya, dipetokin lagi tembok. Dipentokin lagi, kena ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron apa. Iya, dan kita bakal nunggu untuk sekarang riset lagi ya. Selagi menunggu riset, pastinya kalian bisa beli item dari voucher Mobile Legends pakai Telkomsel di Mobile Games, karena bisa dapetin juga kuota sampai dengan 3 GB. Nah, itu dia ya. Aja-ajan kuotanya bisa langsung tertutupi. Apa harta tahta? Harta tahta kuota. Nah. Itu dia. Ini sekarang Super Ken nggak punya botol potret kocek lagi. Tyrant Defense, Tyrant Dance. Masih balaskan kalian yang satu lagi. Blazing Blade memang boleh masih dipakai dan tapi Super Ken masih berhasil sampai untuk beberapa waktu. Hanya saja sekarang Super Ken udah gak kuat lagi. Keyboy masih ingin mencoba lagi peruntungannya, tapi Keyboy malah terjebak seorang diri. Dia ada berbeda, masih selamat Keyboy. Satu yang terakhir masih berhasil selamat. Horizonnya berusaha untuk kabur Shadow tapi punya kena ke arah saat. Masih ada satu Winter, bisakah dia untuk pergi dari satu tapi tidak. Sans ditukar oleh Super Ken. Sebentar, tadi Ki sempat flicker dan gak dapat. Yap. Dan Keyboy tadi maju, di mana sebenarnya tadi mau berfokus ke arah Super Cat. Super Cat terkena banyak banget damage. Dia punya Immortal yang down dan juga tadi ada Cloud Altar yang coba untuk langsung backup. Tapi Cloud Altar ditungguin selesai, baru Thunderclap dari Boots, sehingga Super Cat gak selamat. Wah, Dan ini in-game equipment by Dunia Cats yang bisa kitip juga. Sebenarnya ini item-item sustain dari Super Cat. Dia punya Athena, Yep. dia punya Blade Armor, tapi belum cukup untuk bisa menghalau karena semuanya berfokus ke arah dari Super Cat tersebut. ini makin berat lagi sih tugas dari roamer ataupun dari tiap player Bigetron apa. Kenapa? Karena Keyboy positioningnya loh, penggunaan ambushnya itu yang bagus banget. Ini yang malah, ini akan menjadi tugas yang semakin gila lagi. Bahkan ini menjadi tugas yang begitu mengerikan untuk para roamer yang ada di scene Mobile Legends ini sendiri. Karena kan ada beberapa tuh disuruh ngecek rumput, ujung-ujungnya malah ngejadiin gua badut. Wah alah, kirain gak ada orang. Katanya ada orang di sana. Kadang kayak begitu. Rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang. Betul, rumput yang tidak bergoyang bukan berarti rumput itu tidak berbahaya, tapi Push mencoba untuk bisa maju dan langsung nekat banget deh nabrakin ke arah Marki, tapi Markinya masih berhasil selamat. Belum ada trigger lagi yang bisa dilakukan, tapi dari Lordnya sedikit lagi yang menceritakan mereka mulai maju lagi, tapi Keyboardnya berhasil bakar untuk kali ini. Lord berhasil diambil bola oleh Super Cat. Ada Super Cat yang berhasil diamankan bola, tapi mereka langsung aja maju ke bagian depan dengan satu blessing, tapi saya ditarikan satu Shadow Stample. Yang berhasil langsung digas habis. Ada satu orang dan hampir saja mati. Dan mati hampir mereka kartu dari cewek. Ada 3 player terjadi dari Onyx. Wah, itu sebuah akurasi yang gimana cara benar-benar apati itu tepat sasaran. Tapi ada keunggulan yang bisa didapatkan dari Bigetron Alpha. Satu retribution yang on point dengan ada Lord yang sekarang sudah diamankan. Mereka akan coba langsung saja mendorong dari inner turretnya, coba untuk diruntuhkan satu persatu karena memang dari Onyx dari segi tim fight belum berhasil untuk dimenangkan. Ini enak banget yang paling buat tadi dia pergi dari tempat itu adalah satu hal yang baik banget loh. Tapi sekarang Blazing duetnya berusaha bisa mendapatkan sultan, untungnya Sorizo masih berhasil pergi. Rainer Rapati nembakin ke arah Kaye, tapi ternyata begitu berasa untuk Kaye ya tertinggal sendiri. Ada Kaye digas habis oleh siapapun yang ada dari Onyx. Super kan udah selesai dengan Winter. Dia harusnya bakal bisa lebih secure lagi, bakal bisa lebih sustain lagi untuk berada di garis terdepan. Ki menyelesaikan satu buah fleeting time. Divine Judgment nantinya bakal menjadi ancaman besar untuk Onyx, tapi kita bisa lihat juga dari heat map untuk Super Ken di 5 menit awal. Satu map. Aktif banget. Apalagi dia kan bisa punya mobilitas yang kencang ya, Iya. dengan Blood Out-nya, Blood O-nya juga. Jadi dia benar-benar coba untuk, bahkan tadi di saat turtle-nya itu gak di kontes, dia crossing ke arah orange buff-nya. Tapi barusan dia nekat banget loh. Ini adalah satu hal yang memang penuh resiko tapi hasilnya juga cukup baik. Yap. Super Ken berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Dia ngadu langsung. Ini dengan deretan item, iya, Winter sekarang dia udah punya. Yap. Ini yang harus dia butuhkan. Berada di tengah-tengah dari team fight, tetap bisa memberikan damage-nya. Yap, tetap bisa menyedot siapapun yang ada di dekatnya, tapi dengan mode yang sangat-sangat aman. Oke, dan Marky ternyata mencoba untuk ngeganti itemnya ya dengan Demon Hunter Sword. Dan sekarang Haskell juga ini bakal jadi jawaban. Win of Nature, dua-dua dari marksman-nya juga udah selesai. Dia bakal lebih secure lagi. Dan di menit ke-19 menuju ke-20, Immortal ini bakal jadi item wajib sih. Yap. Waktu downnya bakal lebih lama lagi. Jadi sekarang dengan adanya hero-hero
frontline yang sudah mengamankan Immortal, ini bakal bisa membuat nantinya dari segi team fight-nya lebih aman lagi dan lebih akan ada prolong team fight. Tapi lord advantage yang bisa kita lihat juga, gold earn-nya memang masih bisa di sempit lagi ya untuk Bigetron Alpha. Wih, di belakang kita nih coba dengar. Kalian mungkin yang lagi nonton di rumah bisa ngedenger ya gimana suara dari Sobat Onyx yang tepat berada di belakang dari meja caster. Ini semangatnya luar biasa loh untuk bisa terus memberikan dukungannya kepada Onyx. Ya, dan bahkan Bigetron Alpha juga di sana. Nah, gampang kalah juga tuh Biget Troopers tuh. Sekarang Biget Troopers gantian. Tapi kembali lagi kepada game ya. Di menit ke-20 sekarang perbedaan gol udah gak bakal jadi masalah yang besar. Yep. Dan juga item pastinya deretannya udah hampir selesai semua. Tapi players gold by UBS memang masih dipegang oleh cewek sebagai satu sosok damage dealer terbesar. Dan juga ini Boots sih yang bakal jadi satu PR besar untuk Bigetron Alpha. Lihat dari gimana caranya nge-speed, caranya dia ngedorong minion-minionnya dan ngambil backline. Wah, Super Ken gak kena dong tadi dilompat dengan Terror Reverse, tapi Super Ken sekarang akankah nekat maju ke depan karena dirinya udah dicicil habis-habisan loh itu. Bahkan untuk sekarang ada Sars yang memberikan cicilan lagi sedikit lagi Petersa dan Lord yang berhasil diamankan dengan ada satu setup kontrol yang sudah dibikin oleh Onyx. Namun sekarang Kiboy masih memiliki sedikit SP, namun kayaknya masih tebal banget di mana ceweknya langsung masuk bagian depan dengan Blazing Duet. Satu area damage yang begitu mematikan di mana untuk Markinya berhasil diamankan dan Kayeye Immortalnya pecah di kroyok habis-habisan, tidak ada yang tumbang dari Onyx, double kill didapatkan dan benar-benar dengan satu Lord plus 3 player dari Bigetron Alpha ini menjadi keunggulan yang begitu mematikan yang dimiliki oleh Onyx. Dan satu serangan bergantian seperti ini cewek masuk menjadi finisher, itulah yang mengerikan. Dan tapi sekarang cewek down. Satu sosok yang bisa nge-hit turret dengan cepat. Ini udah nggak ada. Dan akankah Lord ini bisa menghantarkan Onyx dengan kemenangan dengan begitu instan? Melihat dari Moreno dan Chorizo hanya tersisa 2 lagi aja yang mencoba untuk defense. Dan lihat Sans terkena burst damage dari Ghostbusters dan juga Shadow Stampede langsung hilang. Sakit banget itu damage apa tapi Kiboy. SP sisa segitu, dia berani nggak lompat ke bagian dalam nih Chorizo. Draven Fighter langsung dikeluarkan. Ada Kiboy di bagian belakang, masih mantengin aja dari jauh. Di atas tidak dihiraukan, Lordnya menjadi fokus utama. Bestar yang ada di mid dan juga di bawah udah dirubuhin. Cukup untuk Onyx, mereka mundur kembali. Yap, karena nggak ada cewek yang bisa langsung hit turret dengan cepat. Dan akhirnya dari Onyx berpuas dengan adanya hancur 2 base turret di arah tengah dan bawah. Mereka coba untuk reset lagi, mereka mundur lagi, bermain sangat-sangat bijak pastinya ya. Bakal disiplin aja akan menjadi jawaban. Karena mereka akan memanfaatkan 2 lane yang terdorong nantinya di arah tengah dan bawah. Apalagi ini ada Boots lagi dan lagi nih. Yang membuat akhirnya dari Chorizo sebagai satu sosok XP laner yang perlu banget di saat team fight. Dengan Breakfast Fighter dia memiliki efek stunnya juga. Untuk menjadi satu sosok frontline juga. Ini nggak ikut team fight karena akhirnya sibuk bersih-bersih di arah bawah. Masalah sekarang dengan adanya satu bestara yang terbuka di bagian bawah ya, Boots juga akan semakin enak lagi. Hunter minion mulai maju dikit-dikit, kita tahu kemampuan untuk Masya bisa menghancurkan satu objektif itu cepat banget. Kayeye melihat ada Boots di depannya, tapi dengan deretan SP yang begitu tebal, tidak ada follow damage, akan sangat-sangat rugi apabila mengeluarkan Divine Judgment-nya terhadap hero tersebut. Yap. Tapi kita bakal melihat kayaknya di menit yang ke-24 nanti bakal ada Lord yang tereksekusi. Ini udah menuju Lord kelima. Udah Lord kelima loh. Ini mereka benar-benar main nahan banget. Dan Bigetron Alpha walaupun mereka dalam keadaan under untuk saat ini, tapi mereka bisa melakukan defensif, bahkan melakukan adanya sedikit inisiasi dan juga serangan balasan. Dan nantinya akan menunggu momentum yang akan bisa mengembalikan keadaan. Karena ini satu momen lagi. Iya. Bahaya nih. Ini respawn time-nya akan semakin lama, plus positioning dari Marki sih untuk ngelihat ya. Dan mereka semua bukan hanya Marki saja dari Bigetron apa untuk menangani bagaimana kehadiran dari cewek. Sekarang Purple Buff Super Ken udah punya lagi. Akan siap untuk melakukan team fight, akan siap untuk masuk ke tengah-tengah player dari Onyx. Hanya saja setup kontrol dari Onyx ini loh kuat banget, luar biasa ditarik ke atas, menjauh dari pemain-pemain Bigetron Alpha. Ini memaksa untuk pemain dari Bigetron Alpha masuk jauh lebih dalam, dan situlah trap yang memang sudah disediakan. Oke, kita lihat Super Ken udah punya Purple Buff, dia bakal nahan banget. Dan lagi-lagi kita bisa lihat juga di arah minimap bawah ya. Boots yang mendorong minion-minion di bawah, membuat dari akhirnya Chorizo harus mengerjakan tasnya terlebih dahulu. Lord yang udah ditarik ke arah sisi dari Onyx, bahkan kali ini konsep play sudah mulai dikeluarkan juga. Bakal coba untuk nge-charge tapi Boots langsung mengganggu dan bahkan Connect langsung ke arah 3 player dari Bigetron Alpha. Dan inilah sebuah momentum yang memang diciptakan lagi oleh Kuka dan juga pemain dari Onyx.
tapi masih punya immortal, harusnya dia bisa sama dengan tersebut, tapi cewek sendirian berfokus untuk bisa mendapatkan game yang Baik, Seven si flanking dari Boots mencoba untuk membuka informasi dan mencari keberadaan teman-teman dari Bigetron Alpha. Charge Tyrant's Revenge yang tepat waktu membuat akhirnya 3 player dari Bigetron Alpha